Halo teman-teman, ya di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengilustrasikan volume benda putar menggunakan GeoGebra. Nah, video kali ini itu sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman guru maupun teman-teman calon guru untuk memberi visualisasi mengenai volume benda putar terhadap peserta didik. Nah, bagaimana? Penasaran? Kita enter dulu ya. Oke, teman-teman. Ya, GeoGebra ini kalian bisa akses secara online maupun offline. Nah, teman-teman bisa saja langsung ketikkan di Google gitu ya, GeoGebra. Nah, teman-teman bisa mendownload apps-nya di sini, gitu. Nah, nanti silahkan dipilih, ada berbagai macam gitu ya. Saya biasanya menggunakan GeoGebra Classic yang 6. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan GeoGebra yang secara online, gitu ya. Supaya teman-teman tidak harus menginstalnya. Nah, kita ke GeoGebra yang Classic. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, nanti untuk memanfaatkan benda putarnya, untuk memvisualisasikan benda putarnya, kita memanfaatkan 3 dimensi grafik di sini. Gitu. Nah, sebelumnya kita akan mensketsa dulu daerah yang dimaksud, teman-teman. Oke. Nah, kita akan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva fx itu sama dengan 4 min x kuadrat gitu ya, dari 0 sampai 2 gitu ya, dari 0 sampai 2. Nah, jadi daerah yang dimaksud adalah ini. Nah, sebenarnya kita bisa mengaksirnya gitu ya, mengaksirnya dengan integral gitu, dengan sintak integral. Sintak integral kita menggunakan yang ini, fungsinya adalah fungsi f mulai dari 0 hingga 2. Nah, daerahnya yang dimaksud adalah ini. Nah, di sini ada tulisan A sama dengan ya. Ini adalah menyatakan luas daerahnya gitu ya. Nah, ingat kembali bahwa integral ini kan menyatakan daerah di bawah kurva gitu ya. Nah, kita bisa menghilangkan ini dengan cara bisa klik kanan di sini di objeknya atau di sini gitu. Klik kanan, kemudian kita unchecklist di show label. Nah, menghilang si variabel A-nya atau luasannya tadi bisa hilang. Nah, warnanya ini bisa kita ganti gitu ya. Dengan klik di sini dulu atau di sini bisa terserah. Nah, klik di sini, kemudian kita pilih warna yang sesuai. Nah, kita sesuaikan. Ya, misalkan pakai 65 gitu. Nah, kemudian yang ini juga bisa kita tebalkan gitu ya, bisa kita tebalkan. Nah, ini juga bisa kita ganti warnanya seperti itu. Nah, kita akan menggunakan metode cakram, teman-teman, untuk memutar daerah yang biru ini terhadap sumbu X. Ya, pertama kita akan menggunakan sumbu X dulu ya. Berarti di sini teman-teman harus tahu gitu ya, harus tahu konsepnya terlebih dahulu untuk bisa memahami atau membuat visualisasi ini. Nah, berdasarkan idenya gitu ya, artinya kita butuh persegi panjang. Nah, persegi panjangnya gimana cara membuatnya? Ya, kita bisa memanfaatkan segmen garis yang ada di GeoGebra. Nah, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan segmen garis di sini gitu ya. Nah, dari titik ini misalkan sampai titik ini. Nah, segmen garis ini bisa kita gunakan. Nah, namun kelemahannya adalah si segmen garis ini gitu ya, atau garis ini yang akan kita asumsikan menjadi persegi panjang itu tidak bisa digerak-gerakkan gitu ya. Dia tetap di sini. Nah, sehingga kita akan membuat nanti sebuah segmen garis atau persegi panjang yang bisa digerak-gerakkan. Nah, gimana caranya? Ya, kita memanfaatkan sintak yang ada di sini, teman-teman. Sintaknya ya berupa segmen gitu ya. Segmen menggunakan point to point. Nah, di sini artinya dari suatu titik ke titik lainnya. Gitu ya. Nah, tadi kan teman-teman lihat di sini ada titik A dan titik B gitu ya. Nah, segmen ini menghubungkan titik ini ke titik ini. Nah, namun kita akan bisa menggeser-gesernya gitu. Nah, caranya gimana ya? Kita akan membuat variabel yang bisa digerak-gerakkan, yaitu menggunakan slider. Nah, caranya gimana? Ya, kita akan membuat satu titik dulu di sini. Ya, titiknya akan kita letakkan di sepanjang sumbu X dari 0 sampai 2. X-nya ya. Sehingga X-nya itu adalah S, yang nanti adalah kita S-nya itu berupa variabel yang akan kita buat slider ya, nanti secara otomatis akan buat slider di sana. Kemudian koma Y-nya. Ya, nilai Y-nya selalu 0 gitu ya di sana, ya, selalu 0. Nah, kemudian titik yang kedua adalah titik yang kedua ada di
sepanjang kurva ini. Itu kurva ini. Ya, X-nya tetap ya, X-nya dari 0 sampai 2 tentunya. X-nya tetap, dan kurvanya ya, kita masukkan saja kurva ini. Nah, kurva ini adalah kurva F. Nah, namun F-nya dalam S, bukan dalam X lagi. Itu, sehingga bisa kita enter. Nah, kan membentuk seperti itu. Ini bisa kita gerak-gerakkan. Ya, nah, karena ini kelebihan gitu ya, nah kita bisa batasi. Ini bisa kita batasi dari 0 hingga 2, kemudian kita enter. Nah, bisa kita geser-geser gitu. Nah, kita bisa mempertebal garis ini gitu ya. Mempertebal garis ini dengan cara ya kita tebalkan saja garisnya. Nah, biar seolah-olah dia akan membentuk sebuah persegi panjang di sana ya. Nah, kita gerak-gerakkan persegi panjangnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memutar si persegi panjang ini. Ya, memutarnya bagaimana? Ya, memutarnya kita akan manfaatkan GeoGebra yang 3 dimensi. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Nah, di sini ada strip 3 gitu ya, di pojok kanan atas. Diklik, nah kemudian kita ke view. Dan kemudian kita checklist di bagian 3G graphic. Nah, kemudian akan muncul seperti itu. Ini grafiknya. Nah, teman-teman juga bisa memutar itu ya, memutar ini supaya si sumbu Y-nya ada di atas. Caranya gimana? Ya, caranya ada di setting sebelah sini. Nah, kemudian di checklist di bagian Y axis is vertical. Nah, akan tampak seperti ini. Tuh. Nah, ini bisa diputar-putar gitu ya. Dan ini juga bisa digeser-geser menggunakan ini. Sehingga nanti kita bisa mudah gitu ya untuk menemukan sudut yang tepat gitu ya untuk melihatnya. Gitu. Nah, kita akan memutarkan si persegi panjang ini. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita akan memanfaatkan surface yang ada di GeoGebra. Ya, di dalam GeoGebra itu ada yang dinamakan surface gitu ya. Ada sintaks surface. Nah, kita menggunakan yang kedua ini, teman-teman. Ya, yang kedua ini. Ya, artinya pada sintak ini gitu ya. Nah, kita akan memutar sebuah kurva apa yang akan kita putar terhadap sudut apa nanti ya. Terhadap sudut apa dan terhadap sumbu putarnya apa. Gitu ya. Line ini adalah sumbu putar. Gitu. Nah, sehingga kurvanya kita sudah dapat yaitu F. Tuh. Nah, sudut sumbu putarnya ya sudah kita dapatkan juga gitu ya. X aksis atau sumbu X. Dan kemudian kita akan membentuk sudutnya. Nah, sudutnya ini perlu kita buat karena ya di sini belum ada sudutnya. Nah, cara buatnya gimana? Ya, cara buatnya kita klik di sini gitu ya. Nah, di sini kemudian klik slider. Kita akan buat slider. Ya, slidernya akan berbentuk sudut gitu ya. Nah, kita namakan misalkan N gitu ya. Nah, bebas teman-teman mau namanya apa saja. Nah, karena N ya biar mudah saja gitu ya. Ya, sudutnya mulai dari 0 gitu. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan tampak si slidernya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke surface tadi. Nah, surface yaitu kurva apa yang kita putar gitu ya. Nah, karena kita akan memutar si persegi panjangnya, ya persegi panjangnya tadi apa? Ya, persegi panjangnya adalah G gitu ya, segmen G atau fungsi G atau kurva G. Nah, G akan kita putar terhadap sudut N. Nah, terhadap garis apa nih sumbu putarnya? Sumbu putarnya adalah X aksis gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk putarnya gimana ya? Kita bisa mutar ini, teman-teman. Nah, kita bisa geserkan. Nah, akan bentuk sebuah cakram di sana. Ya. Nah, ini bisa kita zoom out, bisa kita putar. Nah, di sana cakram. Nah, biar tampak lebih elegan lagi gitu ya. Ini garisnya akan kita hapus saja sehingga nanti tinggal bentuknya adalah sebuah cakram gitu ya. Nah, warnanya merah dan akan kita tebalkan. Nah, silahkan diatur sendiri gitu ya teman-teman untuk tingkat ketebalannya. Nah, jika teman-teman merasa yang hitam-hitam ini mengganggu gitu ya, yang abu-abu ini mengganggu, teman-teman bisa menghilangkan juga. Nah, seperti itu. Sehingga tampak lebih jelas gitu ya cakramnya yang dimaksud. Nah, cakramnya ini juga bisa kita gerak-gerakkan ya. Gerak-gerakannya menggunakan S tadi. Gitu. Nah, silahkan teman-teman berkreasi gitu ya bagaimana untuk menjelaskan ke siswa. Nah, dengan ini harapannya siswa bisa memahami bagaimana konsep dari
volume benda putar metode cakram. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan memutar si daerahnya tadi, gitu ya, daerah yang biru ini. Nah, ya, di GeoGebra 3 dimensi, kelemahannya si integral ini tidak bisa dideteksi di 3 dimensi, gitu ya, daerah yang biru ini, gitu. Nah, lalu bagaimana untuk memutar daerah biru? Nah, sebenarnya kita tidak memutar daerahnya ini, gitu ya. Sebenarnya kita memutar apa? Ya, sebenarnya kita memutar si surface ini atau permukaannya, gitu ya, permukaan yang dibentuk oleh grafiknya. Ini akan kita manipulasi sehingga seolah-olah itu adalah daerah yang diputar. Begitu. Dan membentuk sebuah benda pejal. Nah, caranya gimana? Ya, caranya hampir sama gitu ya untuk memutar si F dengan memutar si G tadi. Caranya kita menggunakan sintaks surface kembali. Surface yang bagian kedua. Kurva apa yang kita putar? Ya, kurva yang kita putar adalah kurva F gitu ya. Terhadap sudut N dan garis yaitu X-aksis atau sumbu X. Nah, di sini permasalahan muncul terjadi adalah ketika daerah yang tidak termasuk gitu ya, tidak termasuk dalam interval, subinterval, itu juga ikut terputar. Gitu. Ikut terputar. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya gitu ya? Nah, kita bisa membatasi si kurvanya gitu. Kita bisa membatasi si kurvanya. Nah, salah satu cara adalah menggunakan sintak yang ada di GeoGebra, yaitu menggunakan function. Nah, function kita menggunakan yang ini, yang kedua. Nah, ini artinya adalah fungsi apa yang akan dibatasi, yaitu fungsi f dari x bernilai berapa, ya, dari 0 sampai x yang bernilai berapa, sampai 2. Nah, akan membentuk sebuah fungsi hx gitu ya. Nah, biar mudah mendeteksinya, kita ubah menjadi objektif. Nah, sehingga di sini ada fungsi baru, fungsi h. Gitu ya, fungsi hx. Nah, fungsi hx siapa? Nah, kita bisa matikan ini. Nah, fungsi hx adalah ini, gitu ya, terdetek di sini. Dari 0 sampai 2. Nah, akan kita sesuaikan warnanya. Warna hitam, kita tebalkan. Nah, seperti itu. Nah, artinya nanti juga yang akan kita putar bukan lagi f, melainkan yang sudah kita batasi tadi. Yang kita sudah batasi adalah si h-nya. Sehingga ini akan menjadi h. Gitu. Nah, ketika kita putar si sudutnya, nih, sudutnya kita putar. Nah, perputarannya sudah dari 0 sampai 2. Gitu. Nah, seperti tadi gitu ya. Kita bisa mengganti warnanya atau menghilangkan garisnya, hilangkan garis, ganti warna, adalah biru gitu ya. Saya suka 65. Nah, gitu. Ini juga bisa kita matikan dulu yang cakram tadi, yang cakram di dalam. Nah, jika teman-teman gerak-gerakkan gitu ya, nah, akan menemui kendala. Kendalanya apa? Ya, kita lihat di sini. Di sudut bagian sini gitu ya, dari perspektif bagian sini, kita lihat ternyata di sini seolah-olah kosong gitu ya, seolah-olah benda ini bukan benda pejal, melainkan benda yang berlubang gitu ya. Kita dapat mengatasi ini. Nah, gimana caranya? Ya, caranya kita akan membuat segmen garis lagi gitu ya, dari 0,0 hingga 0,4. Nah, nantinya akan kita putar juga untuk menutupi di bagian sini. Gitu. Sehingga kita butuh segmen garis dari 0,0 hingga 0,4. Nah, seperti itu. Nah, kemudian supaya tidak kelihatan gitu ya, segmen ini kita matikan saja. Gitu. Ya, segmen ini kita matikan saja. Nah, kemudian kita akan buat lagi gitu ya, surface. Yang akan kita buat adalah garis I terhadap sudut N dan garis X-aksis. Nah, seperti itu. Nah, supaya terlihat sama gitu ya, kita akan menyesuaikan warnanya. Warna biru tadi 65, kita hapus garisnya. Nah, sekarang sudah menyerupai benda pejal gitu ya. Nah, ketika kita putar juga gitu. Nah, seolah-olah bendanya gitu yang terputar. Seolah daerahnya yang terputar,
menjadi sebuah benda pejal. Nah, itu teman-teman untuk perputaran sebuah benda terhadap garis yang horizontal. Nah, lalu bagaimana jika diputar terhadap garis yang vertikal? Atau dalam kasus ini kita contohkan sebagai sumbu Y, gitu ya, sumbu yang vertikal. Nah, bagaimana kita membuatnya, gitu ya? Nah, idenya sama, gitu ya. Idenya kan sama sebenarnya untuk metode cakram. Nah, namun yang berbeda adalah persegi panjangnya, gitu ya. Persegi panjangnya akan kita bentuk menjadi horizontal juga, bukan vertikal. Nah, gimana caranya? Nah, tentunya di segmen G ini atau di kurva G ini, titik awal kita akan buat di sepanjang sumbu Y, ya, mulai dari 0 hingga 4. Karena sepanjang sumbu Y artinya nilai X-nya selalu bernilai 0. Nah, kita bisa memastikan si X-nya di sana 0. Dan si Y-nya akan kita batasi dengan S. Nah, S-nya berjalan dari ini tadi ya, 0 sampai 4. Nah, kita bisa ganti ini. Ganti itu menjadi 4. Nah, kita kembali lagi ke surface. Nah, kan di sini masih belum terbentuk persegi panjang gitu ya. Nah, lalu bagaimana supaya menjadi persegi panjangnya gitu ya? Nah, berarti permasalahannya terjadi ketika di titik satunya gitu ya, titik satunya di sini. Nah, bagaimana cara mendeteksi supaya titik itu ada di sepanjang kurva ini gitu dengan memanfaatkan slider yang sama yaitu S. Nah, kok kita lihat tadi di sini adalah tinggal dibalik gitu ya. Nah, coba kita balik saja gitu. Yang titik satunya menjadi Fs, S. Coba. Nah, ternyata sudah membentuk persegi panjang, namun persegi panjangnya aneh gitu ya. Overlap gitu. Tidak pada titik satunya, tidak terdapat pada kurva ini. Tidak selalu terdapat pada situ. Sehingga membentukkan persegi panjang yang seperti itu. Tidak tepat gitu ya persegi panjangnya. Nah, permasalahannya apa? Nah, kita lihat permasalahannya adalah di sini S ini adalah menunjukkan nilai Y-nya. Gitu ya. Menunjukkan nilai Y-nya. Sedangkan Fs di sini adalah masih dalam fungsi X. Variabelnya masih dalam X. Nah, sehingga kita tidak bisa menggunakan si F ini. Nah, kenapa? Karena F ini masih dalam X variabelnya. Nah, sehingga kita perlu menginverskan dulu sehingga nanti fungsinya akan menjadi dalam variabel Y. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan kembali gitu ya sintaks yang ada di GeoGebra menggunakan inverse. Nah, menggunakan inverse function. Tuh. Nah, fungsi apa yang akan kita inversekan? Yaitu fungsi F. Nah, gitu. Nah, karena grafik si inverse ini kita tidak perlukan, gitu, sehingga kita bisa mematikan saja grafiknya. Gitu. Nah, sehingga si segmen ini bukan lagi F, melainkan hasil inverse-nya. Hasil inverse-nya apa di sini? Ya, fungsi P. Gitu ya. Sehingga ini bukan F lagi menjadi fungsi P. Nah, jika kita lihat, kita gerak-gerakan slidernya, ya sudah tepat gitu ya persegi panjangnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk memutar sama seperti tadi gitu ya. Kita akan putar si persegi panjangnya dulu gitu. Ya, tadi kan persegi panjang yang B gitu ya. Nah, di sini adalah kurvanya adalah G terhadap sudut N dan nah, ini tinggal bukan X aksis lagi ya, melainkan Y aksis atau sumbu Y. Gitu. Nah, jika kita putar, nah, kita lihatnya di 3 dimensi gitu ya. Sini biar kelihatan. Kita perbesar, kita bisa putarkan juga. Nah, kita akan putar daerahnya atau kurvanya tadi. Nah, seperti itu. Akan bentuk sebuah cakram di sana. Cakram-cakramnya juga bisa kita gerakkan dengan sesuai. Nah, sehingga ini juga kita ganti gitu ya. Jika kita ingin memutar si
daerahnya terhadap sumbu Y. Kita akan ganti juga ini, bukan X aksis lagi, melainkan Y aksis gitu. Nah, kita akan putar terhadap Y aksis. Nah, kita putar, kita lihat. Nah, ini seperti itu. Nah, permasalahannya sama seperti tadi gitu ya. Ketika kita lihat dari bawah seperti itu, nah, terlihat gelubang. Sehingga kita akan membuat segmen garis di sana supaya untuk menutupinya lagi gitu ya. Kita memanfaatkan I saja yang sudah ada. Gitu. Tentunya titik pertama 0,0, yang ini adalah 2,0. Sana. Nah, kemudian yang ini kita putar terhadap Y aksis atau sumbu Y. Nah, sudah tertutup sekarang. Begitu. Nah, jika kita putar, nah, seolah-olah adalah bendanya yang berputar gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk memvisualisasikan volume benda putar yang diputar terhadap garis yang vertikal maupun yang horizontal. Nah, lalu bagaimana jika diputarnya bukan terhadap sumbu X atau sumbu Y gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggantinya ini ya. Bisa mengganti X aksis atau Y aksis ini menjadi garis yang dimaksud. Gitu. X sama dengan berapa atau Y sama dengan berapa. Seperti itu. Oke, demikian dari video saya. Semoga video kali ini membantu teman-teman maupun guru-guru yang sedang mengajar volume benda putar metode cakram. Terima kasih telah menonton video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video saya selanjutnya. Saya Filipus Kevin, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.